Tahukah saudara bahwa kita ini hari ini pun kita itu sudah ada di dalam hari Tuhan itu. Amin saudara. Kita sedang berjalan di dalam hari Tuhan itu. Ya, dan apa yang harus kita lakukan di dalam ketika kita menjalani hari Tuhan ini? Alkitab telah menggariskannya atau mengatakannya buat kita semua apa yang terjadi hari-hari ini dan apa yang harus kita lakukan, saudara. Ya, hari ini saya ingin berkata kepada kita semuanya mengenai bahwa kita ini sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan kita nanti juga akan diselamatkan. Itu adalah keyakinan keselamatan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita sudah diselamatkan. Kapan? Ketika kita datang di kaki Tuhan Yesus. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah diselamatkan. Keyakinan itu harus kuat di dalam hati kita. Itu tidak boleh tergoncangkan karena itu adalah jangkar daripada keselamatan kita, saudara. Kita diselamatkan ketika kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kita hari ini juga sedang diselamatkan. Kita sedang berjalan di dalam keselamatan kita untuk mengisi keselamatan kita. Ya, dan juga nanti kita akan diselamatkan. Kapan itu? Pada waktu penghakiman terakhir. Pada waktu itulah ya, keselamatan yang sejati itu ada. Itu bicara nanti tentang surga dan neraka, saudara. Bahwa kalau kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dari itu seharusnya kita berjalan di dalam kondisi sedang diselamatkan ini. Ada hal-hal yang harus kita lakukan pada waktu kita ada di dalam kondisi sedang diselamatkan ini. Amin, saudara. Dan Alkitab mengatakan itu kepada kita semuanya di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga mengenai hari Tuhan. Ternyata kondisi pada hari itu juga sama pada kondisi hari sekarang ini, saudara. Ya, dikatakan apa di dalam kitab Petrus pasal 2 Petrus pasal yang ketiga dikatakan saudara-saudara yang kekasih, ya, yang terkasih ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dengan peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara, ini adalah sebuah nubuatan yang telah terjadi hari itu dan juga masih terus terjadi sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Akan ada banyak orang yang akan mengejek, akan ada banyak orang yang akan menghina kita, menghina saudara sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Entah itu ada dalam keluarga kita, entah itu ada di dalam circle kita, saudara, di dalam lingkungan kerja kita, mungkin di luar atau dimanapun, saudara akan selalu ada orang-orang yang akan menghina saudara. Akan ada orang-orang yang akan mengejek saudara, akan ada orang-orang yang akan mempertanyakan mengenai kesalehan saudara. Apalagi kalau saudara mereka tahu bahwa saudara adalah Kristen contohnya, ya, rajin ke gereja. Saudara, ya kan, mungkin saudara di kedapatan mungkin lagi dengarkan lagu, ya, lagu pujian atau apa, ya, saudara di dalam mungkin pada waktu senggang, pada waktu jam istirahat di tempat kerja saudara, mungkin seperti mereka akan langsung notice, ya, oh ini Kristen ini, ya kan, dan mereka akan seolah-olah mereka akan menetapkan sebuah standar tertentu di dalam kehidupan saudara, pasti itu. Yang sekolah juga begitu kan, ya kan? Kalau sampai ketahuan nyontek itu, ya anak-anak sekolah, ya saudara pasti tahu itu. Wah, Kristen kok nyontek, katanya seperti itu. Kan begitu, ya kan? Kristen kok begini, Kristen kok begitu. Saudara, itu adalah sebuah standar yang ditetapkan oleh dunia ketika mereka melihat kita. Dan itu adalah sesuatu yang wajar, itu akan selalu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu yang tetap seperti semula pada waktu dunia dijadikan.
Karena orang-orang Kristen ya selalu berkata bahwa Yesus akan datang kedua kali. Yesus datang kedua kali, Yesus datang kedua kali. Mana? Mana janjinya? Mana? Kita diejek oleh karena itu. Iman kita akan diejek oleh karena itu. Ya, kalau saudara menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, siap-siaplah bahwa Anda akan didiskreditkan. Anda akan dipojokkan. Anda akan dihina. Ya, kita akan mengalami hal-hal semacam itu, saudara. Mana? Ya, semua tetap seperti semula. Mana itu yang namanya, apalagi namanya Tuhan datang dan sebagainya. Enggak ada. Itu yang dikatakan oleh mereka, saudara. Dan itu yang terjadi hari itu. Ya, dikatakan apa? Ayat 5. Ya, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, bumi telah ada dan sejak dahulu. Ya, ayat 8 kita langsung saudara lihat ya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, saudara. Hari ini kita sedang berjalan menjalani hidup kita yang sedang diselamatkan ini. Tidak mudah, ada tantangan. Ya, ada ejekan di sana, ada pergumulan di sana, ada sebuah gejolak di sana, saudara. Ketika kita sedang menjalani hidup kita yang sedang diselamatkan ini, karena ini akan menentukan apakah kita bisa bertahan di dalam pengiringan kita akan Yesus. Ingatlah bahwa suatu saat nanti akan ada penghakiman. Dikatakan bahwa semua orang akan dihakimi. Saudara dan saya, semua kita di dalam level yang berbeda mungkin akan masuk ke dalam penghakiman itu. Bagaimana kita menjalani hidup kita yang sedang diselamatkan ini? Saudara, neraka itu sebetulnya tidak diciptakan untuk manusia. Neraka itu bagi iblis. Tapi manusia mengambil jalannya sendiri, mengambil keputusannya sendiri untuk masuk ke sana. Oleh karena itu pada waktu kita sedang diselamatkan, kita sedang berjalan dalam hidup kita ini, Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan tuh sabar. Tuhan tuh menghendaki supaya setiap orang boleh diselamatkan. Kalau bisa. Semua orang di dunia ini, kalau bisa itu diselamatkan. Kalau bisa. Supaya apa? Supaya lebih penuh surga daripada penuh neraka. Kalau bisa. Supaya semua orang boleh diselamatkan. Tuhan itu sabar, ada jam kasih karunia. Kita sedang berjalan di dalam kondisi sedang diselamatkan ini adalah jam kasih karunia Allah. Masih ada kasih karunia. Jam itu berhenti kapan? Ketika kita mati atau ketika Yesus datang kedua kali. Kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Tapi jam itu masih berlaku hari ini. Itulah bukti kesabaran Tuhan. Hari ini kalau kita sedang bergumul di dalam kelemahan kita, atau beberapa orang mungkin sedang bergumul di dalam dosanya. Saudara, ini adalah jam kasih karunia. Kita ada di dalam jam kasih karunia Allah. Masih ada kesempatan untuk berbalik. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat sungguh-sungguh dan hidup sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada jam kasih karunia Allah. Jam ini bisa berhenti kapanpun juga, kita tidak pernah tahu kapan waktu dan saatnya. Tapi Alkitab katakan bahwa dia itu sabar, ia sabar terhadap kamu. Ia sabar supaya apa? Supaya semuanya boleh diselamatkan, supaya semua orang boleh menerima anugerah itu, termasuk kita semuanya. Hari ini kita tanya kepada diri kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita sudah ada? Apakah kita sedang diselamatkan? Apakah kita sudah ada dalam kondisi yang sedang diselamatkan itu? Bagaimana hidup kita hari ini? Bagaimana hidup yang sedang kita jalani hari ini? Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengikut Dia? Apakah kita sungguh-sungguh untuk sedang ada di dalam rencananya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ataukah kita sedang mengambil jalan kita sendiri?
Perumpamaan itu mengatakan kepada kita, bukan saudara? Pekerja-pekerja di kebun anggur. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan itu. Mereka bekerja. Alkitab katakan bahwa kita harus bekerja. Bekerja karena Bapak masih bekerja sampai hari ini. Saudara, hidup ini tidak boleh. Kita ini harus bekerja setiap saat. Kita di dunia ini untuk bekerja. Bekerja di ladang Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Karena suatu saat nanti pun, pada waktu kita ada di kekekalan pun kita juga akan bekerja. Kita tidak pernah tahu bekerjanya seperti apa bentuknya dan bagaimana. Tapi kita harus bekerja di ladang Tuhan ini. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi tugas Tuhan untuk setiap kita, bukan? Perumpamaan kebun anggur itu, ada orang datang jam 9, ada orang datang lebih pagi, ada orang datang jam 12, ada orang datang jam 5. Mungkin yang paling pagi adalah orang yang paling dahulu diselamatkan. Ya, yang usia pertobatannya sudah 20 tahun ke atas lah. Ya, mereka bekerja. Tapi ada datang yang jam 9, ada datang yang jam 12, yang lebih lambat diselamatkan. Ya, yang lebih lambat untuk menerima kasih karunia. Tapi terus bekerja. Yang jam 7 pagi, yang jam 9 pagi, yang jam 12 siang, yang jam 3 atau jam 5 sore, yang paling lambat sekalipun, semuanya tetap harus bekerja. Kita harus bekerja. Itu adalah panggilan kita, saudara. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, maksud saya adalah kita harus bekerja di ladang Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jangan kita santai, jangan kita terima sesuatu lalu kita kubur di dalam tanah. Alkitab juga menjelaskan perumpamaan itu. Yang 2 menghasilkan 2, yang 5 dapat 10. Ya kan? Dikerjakan, tapi yang satu yang malas ini ditanam. Dia tidak bekerja. Dia tidak mengusahakan itu, bukan mengusahakan keselamatan, tapi mengerjakan keselamatan. Kita sudah diselamatkan, maka kita harus mengisi keselamatan kita. Kerjakan keselamatanmu. Saudara, Tuhan panggil kita untuk bekerja, untuk mengerjakan keselamatan pada waktu kondisi sedang diselamatkan ini. Amin. Kerjakan keselamatan saudara. Dengan apa? Dengan melayani Tuhan. Kerjakan keselamatan saudara dengan apa? Dengan semua yang ada padamu hari ini. Engkau melayani Tuhan di dalam pekerjaanmu. Engkau melayani Tuhan di dalam profesimu. Engkau sedang melayani Tuhan pada waktu engkau ada hari ini. Mungkin engkau sedang studi. Engkau sedang melayani Tuhan. Engkau sedang bekerja di ladang Tuhan. Di dalam gereja, di luar gereja. Dalam seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara, kepada kita semua masing-masing. Kita dipanggil untuk bekerja dan tidak boleh ada satupun yang malas, yang santai, lalu kemudian ingin istirahat dulu, lalu tidak bekerja. Lalu talenta itu dikubur di dalam tanah dan dia tertidur untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan panggil kita, pada waktu Tuhan akan jemput kita, entah dengan cara apa dan waktu kapan. Kita semua harus didapati pada waktu sedang bekerja. Pada waktu Tuhan jemput kita, saudara, lewat apapun caranya lah ya. Mau Yesus datang kedua kali pada waktu kita hidup ini, ataukah dia jemput kita lewat kematian badaniah, kematian fisik ini, saudara, yang kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Kita harus didapati sedang bekerja. Amin. Kita sedang mengerjakan iman kita. Kita sedang mengisi keselamatan kita. Kita tidak boleh didapati Tuhan jemput kita pada waktu kita sedang santai, pada waktu kita sedang mengubur talenta kita, pada waktu kita sedang ongkang-ongkang kaki, pada waktu kita sedang melayani nafsu kita, pada waktu kita sedang melayani keinginan hati kita sendiri, pada waktu kita berpikir bahwa sudahlah aku pensiun dulu di ladang Tuhan. Saudara, kita bisa pensiun kapanpun pada waktu kita bekerja, betul? Ya, tapi dalam bekerja di ladang Tuhan, mengerjakan keselamatan kita itu tidak ada pensiun loh. Tidak ada saudara. Pekerjaan dunia bisa pensiun. Tapi pekerjaan surga tidak ada kata pensiun.
Betul, tidak ada kata pensiun Bapak dan Ibu, berapapun usia kita hari ini. Berapapun usia kita harus mengerjakan apa yang ada, yang Tuhan berikan di tangan kita. Berapapun kapasitas kita, semua orang punya kapasitas masing-masing, tapi kerjakan itu. Tidak boleh kita santai dulu lalu kita undur pelan-pelan. Ada yang begitu kan saudara? Orang ya kan pada waktu masih muda melayaninya luar biasa, oke? Ya, 7 hari, dalam 7 hari, 12 hari di gereja kan begitu seolah-olah saudara, ya kan? Mengerjakan semuanya ya kan, karena waktunya memang sangat banyak semenjak muda aktif sekali melayani, tapi kemudian lama-kelamaan mulai mundur pelan-pelan, mundur teratur. Saya percaya bahwa setiap kita memang punya dinamika dalam kehidupan ini, saya tahu ya, ada waktu yang harus kita atur, ya kan, untuk kita bekerja di ladang Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Tapi tidak boleh tidak sama sekali. Selalu ada kesempatan, selalu ada cara, selalu ada hal yang bisa kita lakukan di ladang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya loh. Karena dengan bekerja di ladang Tuhan itu akan membalance kehidupan kita. Kehidupan saudara, orang yang tidak lagi bekerja, mengerjakan keselamatannya, akan rawan jatuh ke dalam dosa. Pasti saudara. Ya itulah mengapa bertambah usia kita, semakin bertambah usia kita, justru kita tetap harus melayani Tuhan. Kita harus ada proporsi waktu untuk kita melayani Tuhan di dalam waktu kita yang sempit itu, di dalam waktu kita yang terbatas itu. Tetap harus ada. Karena survei membuktikan, saudara, ya ada banyak orang yang pada akhir seharusnya hampir finish. Seharusnya hampir finish nih dalam kehidupan, dalam pertandingan perjalanan kehidupan. Tapi justru pada waktu kondisi hampir finish itu, justru di titik itulah karena sudah merasa bahwa capek. Ya kan, sudah capek, sudah melayani Tuhan, sudah seumur hidupnya, sudah mengerjakan ini dan itu, akhirnya mulai coba, santailah, ya sudahlah, dia sudah usah melayani lagi, ya kan, jadi jemaat aja biasa, begitu. Justru pada waktu itu jatuh ke dalam dosa. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Itulah kenapa minimal Bapak Ibu saudara-saudara kita belajar melayani sesama. Kalau Bapak Ibu tidak punya waktu banyak, tidak punya waktu banyak, tidak bisa punya keterbatasan waktu dalam hal ini, di dalam komsel, di dalam kelompok sel, dalam connect group itulah kita belajar untuk melayani dengan waktu yang ada pada kita. Amin saudara. Itu adalah hal yang terkecil yang ada supaya kita bisa belajar untuk terus mengerjakan keselamatan kita. Kita tetap ada di ladang, mengerjakan keselamatan pada waktu kita sedang diselamatkan. Mari kita bekerja terus pada proporsi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita berpikir bahwa sudahlah sekarang waktunya untuk, saudara, beda sungguh. Lihat ya, pada waktu kita tidak lagi sibuk atau kita tidak lagi ada, kita disibukkan oleh tanggung jawab ministry atau pelayanan, Bapak Ibu, di sanalah kita akan gampang untuk mencoba ini dan itu dan semuanya. Orang yang melayani saja loh, bisa saja juga jatuh kok, apalagi yang tidak bekerja di ladang Tuhan. Yang bekerja itu loh masih bisa salah. Lihat tuh yang masuk jam 7 pagi, jam 9 pagi, protes toh sama tuannya. Loh, aku masuk jam 7, aku masuk jam 9. Kok yang barusan masuk jam 5, yang barusan kerja 1 jam, upahnya kok sama? Betul ya Bapak Ibu ya? Alkitab ngomong begitu ya. Loh kok dikasih 1 dinar saja? Loh kami kok dapat 1 dinar? Yang masuk jam 5 loh, dapat 1 dinar. Loh kita dari jam 7 pagi, kok masih 1 dinar? Lihat saudara. Orang yang mulai jam 7 pagi, jam 9 pagi pun masih bisa salah. Masih bisa respon hatinya enggak benar. Betul? Ya kan? Masih bisa ngalami ini dan itu. Apalagi kalau kita betul-betul
tidak bekerja di ladang Tuhan, apalagi kalau betul-betul kita tidak lagi melayani Tuhan di ladangnya dengan apa yang ada pada kita. Saudara, saya jamin pasti sudah, pemikirannya pasti duniawi murni. Ya, pasti murni duniawi, sudah nggak ada ubahnya lagi sama orang-orang dunia. Betul Bapak Ibu? Oleh karena itu ayo kami mendorong, saya dorong Bapak Ibu semuanya, ambil proporsi terkecil untuk bisa melayani sesama. Di Connect Group itu loh, untuk bisa saling belajar untuk melayani, belajar untuk care, belajar untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Bekerja, mengerjakan keselamatan. Supaya pada waktu Tuhan jemput kita yang kita tidak tahu kapan waktu dan saatnya, kita sedang didapati, sedang bekerja. Bapakku juga bekerja sampai hari ini. Pada waktu kita didapati sedang bekerja, maka Tuhan kita itu akan ngomong sama kita, baik sekali pekerjaanmu, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena kita sedang mengerjakan apa yang ada pada kita. Jangan lihat, oh aku cuma punya 1, aku yang sana punya 5, yang sana punya 7, yang sana punya 4 talenta, aku cuma 1. Saudara, jangan lihat semua orang diberikan Tuhan kepercayaannya masing-masing. Percuma punya 5, dikembangkan jadi 10, jadi 20, jadi 30. Tapi kemudian di ujungnya gagal. Gak ada artinya 30 itu. Tapi kalau orang punya potensi 30, tapi dia jual mahal, cuma mau pakai 1 saja itu juga salah. Ngerti maksud saya saudara? Ya, artinya apa? Artinya berapapun yang Tuhan berikan kepada kita, ayo kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan hatimu. Kerjakan dengan segenap apa yang ada padamu. Gak usah banding-bandingkan. Gak usah berbanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, karena kalau saudara mungkin lihat di mana-mana, saudara mungkin bandingkan diri saudara dengan siapa di media sosial. Saudara, percayalah saudara. Gak bisa. Amin. Ya. Orang yang saudara lihat di media sosial itu juga punya salib sama. Mungkin salibnya lebih besar dari saudara, yang saudara tidak pernah tahu. Halo? Betul? Ya. Yang saudara tidak pernah tahu. Kalau saudara ditaruh di dalam posisi orang itu, saudara mungkin gak bisa. Paham maksud saya saudara? Ya. Tuhan tuh tahu kapasitas setiap orang. Yang Tuhan cari bukan yang gitu-gitu, yang Tuhan cari adalah ketika saudara mengerjakan apa yang ada padamu hari ini dengan segenap hatimu. Dengan apa yang ada padamu, dengan kelebihan kekuranganmu, dengan keterbatasanmu, dengan apa yang ada padamu, engkau mengerjakan yang terbaik. Benar saudara, benar. Saudara tahu nggak ada, kalau kita lihat orang mungkin siapa ya, sebut siapa sajalah di media sosial, saudara lihat, wah dulu luar biasa ya dipakai Tuhan ya, aku kok rasanya juga pingin yang seperti itu. Contoh kalau misalnya itu adalah pelayanan yang mungkin mirip dengan saudara. Saudara nggak tahu ada harga yang mungkin harus dibayar oleh orang itu bertahun-tahun lamanya. Dan hari ini orang itu juga masih punya salib di dalam hidupnya. Yang orang nggak tahu, tapi itu terus harus dia tanggung hari ini. Salah satu, saya kasih contoh salah satu, saya nggak sebut nama aja ya, karena ini masuk di YouTube loh ini, ya kan. Seorang yang dipakai Tuhan dalam bidang pujian penyembahan di Indonesia ini, yang semua orang mengidolakan dan juga menjadikan dia sebagai patron atau contoh. Tahu nggak saudara? Ya, telinga kirinya sudah deaf, tuli. Pernah ada masalah syaraf di sini dan operasi dan ini sudah kacau nih.
Tapi di luar kan enggak kelihatan ya, enggak kelihatan kok. Kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya oke saja. Ya emang harus seperti itu. Kalau orang punya sakit masa dilihat-liatin. Tapi telinga sudah tuli. Ini sudah operasi. Kebanyakan bawa gitar dalam ministry. Sudah kacau ini tulang sini. Sudah banyak salib yang harus ditanggung. Tapi kita lihat, wow. Kadang kita lihat kok indahnya, tapi kita nggak tahu ada harga yang besar yang harus dibayar. Halo? Puji Tuhan kalau hari ini kita tidak tuli. Amin Bapak Ibu? Amin? Ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita tidak tuli. Kalau kita lihat di luar sana ada banyak orang yang mungkin lebih, salibnya lebih daripada kita. Intinya adalah ini, jangan membanding-bandingkan dirimu. Jangan banding-bandingkan, situasi berbeda, kondisi berbeda. Amin saudara. Yang penting adalah ketika kita mengerjakan bagian kita, mengisi kondisi sedang diselamatkan ini di ladang Tuhan, kita mengerjakan yang Tuhan percayakan dengan segenap hati kita. Amin saudara. Yes. Yes. Itu yang harus kita tetapkan di dalam hati kita. Ya. Kita kembali ke sini. Ayat yang berapa? 10. Namun hari Tuhan akan tiba seperti apa saudara? Mencuri. Mencuri itu datang tak diundang, pulang tak diantar. Betul saudara? Tidak tahu kapan datangnya. Pada hari itu langit akan lenyap. Gemuruh dahsyat unsur-unsur dunia akan habis oleh nyala api. Bumi segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus apa? Hidup. Sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, pada hari itu langit akan binasa dalam api, unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Namun sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Supaya kamu apa saudara? Didapatinya tidak apa? Tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai sebuah kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan seperti yang dituliskan kepada kamu oleh Paulus, saudara kita yang terkasih, sesuai dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, sambil menantikan semuanya, kamu harus berusaha didapati tidak bercacat celah, tidak bernoda, dan itu adalah perjuangan yang harus kita lakukan di dalam iman pada waktu kita sedang menjalani hidup bekerja di ladang Tuhan, di dalam kondisi sedang diselamatkan ini. Amin Bapak Ibu. Harus bekerja, harus mengerjakan keselamatan. Semua kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jangan diam, jangan tidak berbuat apa-apa. Mengerjakan keselamatan itu juga artinya kita harus berusaha untuk kita terus menjaga diri kita tidak bercacat, tidak bernoda. Kok bisa? Mana bisa Tuhan? Kami ini, aku ini manusia berdosa. Kita semuanya adalah manusia berdosa. Bisa saudara. Di dalam kasih karunia Allah setiap hari kita berusaha. Kita terus menjaga diri kita, menjaga hidup kita untuk kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam firman Tuhan. Amin. Karena raksasa iman pun bisa jatuh. Betul. Raksasa iman pun bisa jatuh. Orang yang kelihatannya hebat pun bisa jatuh. Ini bukan lagi masalah aliran ini, aliran itu. Saudara, enggak. Ya, orang dari Pentakosta karismatik juga raksasa iman bisa jatuh. Orang dari teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Protestan, Reform dan semuanya juga bisa jatuh, Katolik atau apapun juga sebutkan semuanya. Ini bukan masalah aliran, ini adalah kecenderungan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat ya,
Setiap kita harus terus bekerja. Sekali kita lupa, tidak lagi bekerja, Tuhan off dulu, santai dulu. Oh gawat itu saudara. Gawat itu saudara. Ya, kejadian di mana? Karena kita tahu sendiri rahasia publik lah ya. Gereja terbesar di Australia. Kan saudara, pada waktu sedang pengen santai sejenak. Tuhan santai sejenak ya. Ya kan, enggak lagi mau, saudara kerja itu 24 jam. Harus jaga itu 24 jam. Begitu santai sejenak Tuhan, ya kan, lagi enak-enak. Pause sebentar, oke? Lalu turun di bar di bawah saudara. Ya, santai sejenak. Iblis itu memang betul-betul tahu loh, kapan waktu dan saatnya. Santai sejenak, lagi di bar di bawah, saudara, lagi minum. Minumnya juga bukan minuman aneh-aneh. Oke? Minum lemon, oke? Minum di bar, saudara. Kejadian. Kejadian. Akhirnya harus meninggalkan posisinya yang sudah raksasa iman itu. Oh, mengerikan. Melihat kejadian-kejadian seperti itu juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Amin. Justru kita ini butuh Tuhan hari-hari ini. Kita sangat butuh Tuhan dan kita harus mengerjakan, kita harus bekerja 24 jam di ladangnya. Kita harus bekerja, kita harus terus fokus, kita harus terus mengerjakan keselamatan kita. Sekalipun hari ini kita mungkin ada tantangan dalam kehidupan kita. Kita pengennya lari, kita pengennya stop, kita pengennya. Percayalah saudara, ketika saudara ada pergumulan atau ada masalah, kecenderungan kita adalah kita pengen stop semuanya, kita tidak ingin lagi ke gereja, kita nggak ingin lagi ke CG, kita nggak ingin lagi kebaktian, kita nggak ingin apa-apa, stop semuanya. Kita mau fokus kepada ini dulu. Dan ketika kita ingin menyelesaikan ini dulu, nanti kalau sudah selesai aku mau ke gereja lagi, tidak akan makin selesai. Ketika saudara memutuskan untuk stop semuanya, saudara mau fokus kepada ini dulu, tambah kacau. Justru ketika kita sedang ada dalam pergumulan, ketika kita sedang ada dalam problematika kehidupan, kita harus terus ada di ladangnya. Amin, Bapak Ibu. Sambil diurus, tapi kita juga harus terus bekerja di ladangnya. Karena ketika kita terus bekerja, mengerjakan keselamatan kita, di sana kita terima kekuatan, kita terima kekuatan daripada Tuhan. Kita terima tuntunan, bimbingan, kita terima insight yang baru, kita terima mujizat demi mujizat di sana. Amin Bapak Ibu. So tidak ada time off ketika kita mengerjakan pekerjaan kita. Mengerjakan keselamatan kita itu harus terus-terusan. Amin saudara. Terus-terusan. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kerjakan keselamatan kita. Mari kita terus mengerjakan keselamatan kita. Pada waktu kita sedang diselamatkan ini, terus kerjakan keselamatan. Dalam setiap apa yang kau lakukan, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam semua, kerjakan terus keselamatan saudara. Kerjakan terus, hati-hati, hati-hati. Jangan mau pause dulu Tuhan sementara. Jangan, hati-hati saudara. Karena iblis tahu kapan waktu dan saatnya untuk menerkam kita semuanya. Amin. Jadi nggak peduli saudara mau masuk jam 7, jam 9, jam 12 siang, jam 3 sore atau jam 5 sore di ladang Tuhan. Hari ini kerjakan apa yang ada padamu. Bahwa kita sudah, sedang, dan akan diselamatkan. Biar kita mengerjakan semua dengan kasih karunia Allah. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh belas kasihan Tuhan untuk memampukan kita terus berdiri teguh di dalam mengerjakan keselamatan kita. Amin Bapak Ibu.